Jadi aku tuh pernah kan datang awal tapi nggak dinyanyiin sampai mau selesai acaranya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore, saya sapa semuanya teman-teman di Lilin TV. Apa kabarnya hari ini? Tentunya harapan kita semuanya teman-teman di sana kabarnya pada sehat-sehat walafiat. Amin. Kali ini saya bicaranya harus agak ngerep dikit karena yang hadir di hadapan saya kali ini artis yang dulunya cilik tapi sekarang sudah menjadi dewasa, beranjak remaja. Saya harus bicaranya harus agak milenial begitu. What's up on my channel today? Ada satu sosok yang cantik, idola Anda, the Queen of Jilo Manise. Tepuk tangan yang meriah buat Jihan Audi. Aduh, gini aja Jihan udah kayak bisa ngebayangin tepuk tangan yang meriah banget, yang riuh banget gitu ya kan. Aduh, biasanya studio sepi loh Han. Hah? Biasanya studio ini sepi. Tapi karena kau yang hadir, wah Allah, penggemarnya Jilo Manise dari wilayah sini langsung hadir semua. Aduh, jujur aja, pasti di sini juga pasti banyak banget kan penggemarnya Mbak Lilin, udah cantik, udah baik ya kan. Saya baik? Wah, iyalah, tentulah. Saya baik sekali dan tidak sombong. Rajin menabung. Jihan, terima kasih sudah bersedia hadir di studio kita. Terima kasih. Lama sudah teman-teman, sahabat-sahabat dari semuanya di Lilin TV menanti kehadiran sosok Jihan Audi secara live di sini studio kita. Ya, akhirnya kita bisa berjumpa ya di sini. Malah kita sebenarnya udah lumayan lama ya Mbak ya, kita kayak appointment jadwal. Kamu kapan sih ini? Kapan sih jadwalnya? Tapi ternyata ya belum rezeki dan akhirnya sekarang kita dipertemukan ya. Rezekinya sekarang gitu. Apa kabar Jihan Audi? Baik, alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah. Aku kayaknya juga agak sedikit. Gini nih. Jihan Audi kabarnya sehat-sehat saja ya sayangku? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau saya menatap Jihan Audi ini, saya pribadi selalu keinget masa kecilnya. Aduh. Pernah kecil kan dulu? Pernah dong. Aku dulu masih imut-imut gitu loh. Kecil terus agak tinggi-tinggi dikit, sekarang sudah dewasa luar biasa cantiknya. Jangan. Kalau tua itu bagian dari Umi itu mungkin, terus yang lain-lain. Kalau Jihan Audi ini imut-imut sekali loh teman-teman. Kalau lihat live begini luar biasa. Tapi kecilnya dulu itu wajahnya Jihan Audi itu sudah menampakkan aura kecantikan. Tapi kalau sekarang kayaknya auranya lebih bus gitu. Ada manis-manisnya gitu. Itulah kenapa Jilo itu ada kata-kata Jilo Manise. Mungkin karena sosok the Queen of Jilonya ini karena sweet banget gitu mungkin ya. Mungkin ya, karena dulu juga dari dulu banyak yang bilang, ih kamu kok manis banget sih gitu ya kan. Makanya diikutkan di itu ya, fans clubnya ya. Jargon aja. Oh, gitu, Jilo Manise. Gitu. Apalagi belum ada juga kan yang Manise gitu, belum ada ya. Dan akhirnya jadilah Jilo Manise. Seperti itu ya ceritanya Jilo itu ya. Manise itu sebagai jargonnya ya. Sip. Kabarnya sehat-sehat saja. Jadi saya beranjak ke pertanyaan berikutnya. Jihan ini aktivitasnya selama pandemi apa saja sayangku? Kita di pandemi ini hampir setahun ya udah ya Mbak ya, kita benar-benar dilumpuhkan, kita nggak bisa off air kayak biasanya, kita nggak bisa kerja semestinya gitu ya kan. Jadi kita nih kayak dipaksa tetap berkarya dengan cara yang terbatas gitu loh. Jadi pasti semuanya makin kesini, teknologi makin maju segala macam, pakai internet, pakai sosmed gitu ya kan. Jadi kita harus benar-benar gimana caranya kita biar nggak keinjek sama zaman. Kita harus benar-benar bisa update terus. Kita harus bisa manfaatin kemajuan teknologi tersebut gitu ya kan. Dan itulah sekarang orang-orang tetap di rumah aja, work from home, school from home gitu ya kan. Jadi mereka kalau udah semua urusannya selesai, duduk tidur buka HP. Nah jadi gimana caranya kita bisa tetap berkarya walaupun kita nggak bisa face to face ya kan sama mereka, kita nggak bisa konser langsung menyapa hai gitu. Jadi
akhirnya Jen mungkin akhir-akhir ini lebih fokus ke YouTube sih Gitu ya. Karena di pandemi ini ada positif negatifnya juga. Jadi ya negatifnya ya kayak Mbak Lilin tahu ya kan, kita nggak dapat izin untuk berkarya untuk menghibur masyarakat semuanya. Dan positifnya kita bisa lebih fokus mendalami apa yang diperlukan kalau seandainya kita nggak dapet izin kayak gini gitu. Jadi kita bisa mengeksplor lagi apa yang bisa kita dapat, maksudnya kita bisa berkarya dengan cara yang lain gitu loh. Jadi akhirnya terciptalah YouTube. Betul. Tuh. Kayaknya di channelnya Jihan ini kayaknya lebih bebas untuk mengeksplor keinginanmu, pengen nyanyi apa gitu ya. Ya sih, tapi ya susah-susah gampang juga sih YouTube ya kan ya. Tapi luar biasa loh viewersnya Jihan ini, karena Jilo Manisi itu istilahnya mendunia sekali. Fansnya Jihan di seluruh dunia itu aktif banget kan nonton YouTube, jadi luar biasa. Alhamdulillah. Tapi kenapa ya kalau aku menatapmu itu selalu ingat masa kecilmu? Benar-benar Jihan ini nyanyi dari kecil, berjuang dari kecil, luar biasa. Ya karena Mbak Lilin ini salah satu senior yang tahu aku dari kecil kayak mana ya kan. Bukan ketemu gede gitu. Dulu kan diikat gini loh, kayak air mancur loh. Sekarang mau nggak kalau diikat gitu lagi? Nggak apa-apa dong, berani tampil beda ya kan. Serius loh, karetnya warna-warni, ada yang biru sama Umi itu, biru, kuning, pink. Ya Allah Jihan, terus tekatan dok, ya Allah imut-imut banget. Jadi mojok gitu ya dulu ya. Kalau dulu itu katanya pasar berjalan. Rame banget ya. Bajunya dulu Jihan masih kecilnya itu ungu, hijau, pokoknya yang cerah-cerah gitu, ngejreng-ngejreng. Nah itu belum aksesorisnya yang belum bakal nempel. aksesorisnya. Kalung, bando, pita. Itu selalu Umi yang update ya. Itu dari dulu sampai sekarang style itu tetap Umi yang handle gitu. Kalau sekarang ya mungkin nambah-nambahin kayak yang milenial sekarang butuhnya kayak mana sih gitu paling. Butuhnya kalung yang gonjreng-gonjreng harus dilepas malah. Gitu ya. Jihan yang sekarang luar biasa menurut saya. Hasil yang didapat juga karena perjuangannya dulu, berkat doa dan perjuangan Jihan beserta Umi dan keluarga terdekat, juga berkat fansnya Jihan yang luar biasa itu menjadikan Jihan sampai seperti ini. Suka dukanya apa sih Han? Istilahnya dari nyanyi dari kecil, pastilah banyak hal-hal yang nggak mudah, nggak gampang untuk dilupakan. Coba cerita sedikit dong. Oke. Ya kalau suka duka pasti ada lah ya, namanya kayak satu paket ya kan, nggak mungkin suka mulu, nggak mungkin duka mulu gitu. Jihan bisa dibilang berkarir ini juga nggak terlalu lama, nggak baru-baru banget juga gitu. Kalau suka banyak sih, karena kan pasti banyak lah, orang cantik pasti banyak sukanya teman-teman, asli beneran. Jadi kalau suka, Jihan sekeluarga itu nggak pernah ngira kalau Jihan bakal ada sampai di tahap yang sekarang gitu, bisa ke stasiun televisi, bisa dikenal orang-orang, terus yang dulu itu cuma nitip-nitip doang biar dapet nama, tapi sekarang udah bener-bener orang yang nyari gitu loh. Dari dulu aku yang nyari job, Umi yang nyari job, bela-belain segala macem. Sekarang aku yang dicari orang gitu loh kan. Kayak Umi tuh misal pas lihat Nyupalapa tuh ya Mbak ya, pas lihat Nyupalapa itu pasti gini, kapan ya aku bisa kayak ngono gitu, kapan ya aku bisa kayak gitu di Jawa Tengah, terus dikenal orang banyak gitu ya kan. Ternyata pas kelas berapa ya, satu SMP menengah ya, itu diajak sama Bunda Cu. Nah akhirnya rezekinya dititipin di situ ya kan. Ya kayaknya jodoh gitu. Banget ya di situ ya. Ya ampun. Jadi kayak oh ya Allah, emang jalannya di sini gitu ya kan. Nah sukanya tuh lebih ke suka kayak bersyukur, terus suka kayak nggak nyangka bisa jadi seperti ini gitu loh ya kan. Nggak nyangka bisa terbentuk yang namanya Jilo juga, yang benar-benar mau support dari panas hujan, mereka tetap bela-belain live, terus mereka juga support di apa ini namanya, di medsos yang
dibutuhin banget untuk sekarang Iya, gitu iya, ya kan. betul ya. Nah kalau dukanya, Dukanya apa? Dukanya apa? Cerita sedikit lah. ya kalau duka itu mungkin dulu pas awal-awal Jen berkarir ya kan Mbak. Nah itu ya Umi itu pasti kayak bela-belain kayak ini lo anakku ajakan nggak usah dibayar, nggak apa-apa, udah suruh nyanyi sebelum all artis deh, nggak apa-apa, nggak usah dikatut nonang syutingan gitu, intinya nggak usah di syuting nggak apa-apa, pokoknya suruhlah dia nyanyi selagu lah, 2 lagu lah. Jadi aku tuh pernah kan datang awal tapi nggak dinyanyiin sampai mau selesai acaranya, itu nyampe ya Allah, iya kayak padahal besok paginya sekolah kan? Iya, karena otomatis kan pas dulu kan aku masih kecil, masih SD kan, masih sekitar SD. Nah itu kayak ya Allah kok ini banget sih, kenapa sih? Seharusnya kalau ada anak kecil punya bakat yang nggak semua anak kecil punya, seharusnya kan mereka bangga gitu loh, ngerasa oh iya ini ada anak kecil, seharusnya kita support ya, regenerasi gitu. Tapi kadang ya nggak semua seperti itu ya, nggak semua kepala itu otaknya sama gitu kan, jadi pasti beda. Kalau beli yang sama kemana ya? Beli otak yang sama. Terusan. Jadi ya pasti banyak orang dengan pikiran yang berbeda-beda ya kan. Iya. Jadi ya udah pasti kesini mikir lagi, oh ya emang rezeki nggak kemana, iya emang nggak kemana, tapi kita juga harus tetap berusaha buat nyari, tetap berdoa kan, nggak mungkin kita diem doang ngepangku tangan terus tiba-tiba uang nomplok lah lo tuh buat lo uang, kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi intinya suka duka pasti itu proses. Dan sekarang pun Jen ngerasain bertahan tuh lebih sulit daripada naiknya gitu ya. Lebih sulit mana, bertahan atau pas kita ingin mencapai sesuatu itu dalam proses perjalanan tadi? Intinya gini, naik aja susah, bertahan lebih susah lagi. Apalagi kita di sini ya kan, terus banyak yang baru, banyak kandidat yang pasti punya gimana ya, hal-hal yang disukai orang yang nggak ada di kita gitu loh. Pasti kan orang-orang ada yang namanya jenuh atau kayak nggak mungkin kan orang suka terus sama kita gitu loh kan. Karena tuh emang ya sekarang pikiran Jen kayak ya udahlah yuk berkarya aja gitu kan. Kita nggak ada yang tahu rezeki kita kayak mana. Kita cuma bisa berusaha, berdoa, berkarya. Jadi itu kalau masalah rezeki Allah yang ngatur. Jadi kalau dibilang nih aku kasih rezeki, lagumu meledak, ya udah alhamdulillah gitu ya kan. Jadi susah sih dibilang sekarang, tinggal intinya tinggal ngambil menuai apa yang kamu tanam. Enggak juga, belum gitu. Bahkan ini kayak journey yang baru, petualangan yang baru yang menurut Jian tuh emang ayo semangat kayak gini ya sekarang kita masih gitu jauh ya. Gitulah. Berarti seorang Jian ini juga masih istilahnya mengejar hal-hal yang menurut kita kan di era digital ini kan kayaknya apa-apa versinya cepat, tantangan banget sih gitu ya. Karena emang kita harus benar-benar punya tim tersendiri untuk itu. Kita kan nggak mungkin handle sendiri kayak apa mikir lagu yang sekarang yang lagi in apa, terus kita nggak mungkin kita sendiri yang ngubungin penciptanya segala macam, yang ngatur YouTube-nya, yang jadi admin YouTube-nya kan nggak mungkin kita sendiri. Jadi itu benar-benar harus ada teamwork yang benar-benar punya visi misi yang sama gitu. Ada nggak kadang Jian itu ngerasa kayak jenuh gitu, capek, terus ibaratnya kita aduh kok aku serasa jenuh di titik ini gitu. Pernah nggak sosok Jihan itu yang sekarang istilahnya sudah, menurut kita semuanya, bahkan menurut para Jilu Manis itu, sosok Jihan kan sudah punya nama besar. Pernah nggak mengalami di titik itu, titik jenuh itu? Pernah sih, kadang kan ada tuh, misalnya kita duduk duduk kita nggak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba kayak pikiran kita tuh kayak mikir jauh gitu. Nah itu kadang Jen mikir gini, aku loh kok gini-gini tok sih, aku masuk nggak bisa jadi kayak itu gitu kan gitu. Terus aku nih kudu piye biar bisa jadi kayak gitu tuh kayak gimana gitu loh gitu ya. Jadi kadang tuh capek pasti ada lah, jenuh gitu kan. Kadang kayak
kenapa ya aku kok nggak sama kayak anak-anak lain yang emang yang cuma ngerti main, cuma ngerti duit minta ke ortu gitu ya kan, mau apa-apa minta, mau apa-apa minta gitu ya kan. Tapi kadang balik lagi ya nggak semua orang dikasih rezeki kayak aku. Umi itu kadang bilang sama ini kalau nak golek rezeki ku gampang gitu. Umi ya, coba liatin aja itu apa kayak petani itu sehari cuma dapat segini. Lah sampean lu sekali nyanyi wes sakmono gitu ya kan. Jadi kadang ya kalau emang udah pikiran jenuh, baliknya ke bersyukur lagi Mbak, ke bersyukur lagi. Aku di umur segini udah bisa bantu orang tua, bisa beli apa yang anak seumuran aku nggak bisa beli gitu, yang benar-benar pakai uang aku sendiri. Itu kayak ya kebanggaan tersendiri sih gitu. Jihan Audi. Kalau Jihan dulu memang tadi kilas balik sebentar di New Palapa beserta Bunda Juana ya, kayaknya sudah klik banget, sudah berjodoh banget dengan New Palapa. Sama-sama kita tahu kalau Bunda Juana itu, halo Bunda Juana, kayaknya bertangan dingin banget ya. Itu ada nggak dulu zaman Jihan masih kecil terus di New Palapa, ada nggak masukan-masukan yang membangun Jihan di kala New Palapa itu, Jihan di New Palapa itu yang membuat Jihan istilahnya dimotivasi sama Bunda Juana sampai Jihan seperti ini? Iya sih, menurut Jihan juga itu salah satu apa ya, pengalaman yang baru, karena di situ yang ngasih masukan juga bukan Bunda Juana aja, itu teman-teman artis yang lain juga ngebantu banget gitu untuk membentuk karakter Jihan yang pas itu emang ya masih labil-labil ya. Jadi ya baik-baik sih. Baik-baik ya. Baik-baik. Tapi ya gitu, namanya juga kita pasti ada gesrek, habis gesrek ya udah. Ya udah kayak los aja ya. Selain New Palapa, Jihan, grup apa lagi yang istilahnya dinaungi Jihan di kala Jihan itu berjuang mencari nama waktu itu? Dulu Jihan masih ingat Pradesta. Dulu pas Jihan masih kelas masih SD sih, masih baru-baru nyanyi banget pas lagi in-innya lagu Wedus. Lagunya Mbak Wi Sagita loh. Iya, itu kan zaman dulu banget ya. Itu ya. Terus. Jadi Pradesta juga salah satunya berarti ya. Terus. Pradesta itu salah satu, itu satu-satunya dangdut gede yang mau ngajak anak kecil seumuran aku. Secara aku dulu anak kecil yang cuma bisa nyanyi, suaranya juga nggak enak-enak banget, kayak yang benar-benar bisa dibilang idola cilik atau penyanyi cilik dengan suara yang enak gitu, nggak. Jadi cuman anak kecil yang bisa nyanyi. Cantik lagi. Cantik banget loh kamu dari kecilan. Asli loh. Pandang-pandangan Jihan tuh dari kecil wis ayu banget. Iya bener. Bukan sedep aja, asli ayu. Soalnya mukanya menik-menik gitu, kayak bukan orang sini. Memang asli Jihan itu kayak ke Arab-Araban, ke Turki-Turkian gitu dari kecil. Ditambah lagi dengan Umi yang suka bikin style yang Jihan itu grembiongan dulu ya. Terus rambutnya agak gimana gitu style. Terus Jihan itu dulu satu-satunya artis cilik yang istilahnya regenerasi lagu-lagu beat, lagu-lagu keras ya kan waktu itu. Waktu itu kan Jihan memang bukan faknya di lagu dangdut melo kan waktu itu. Karena Jihan tuh ngerasa gimana ya, nyanyi dangdut bisa, cuma nggak ada nyawanya gitu loh. Jadi Jihan benar-benar nyari, oh ya berarti aku emang lebih cocok ke pop atau ke lagu yang emang ngebeat, benar-benar fun beat gitu. Iya, jadi nggak cocok yang Melayu gitu. Jadi zaman itu Pradesta insya Allah waktu itu memang tidak salah pilih, karena memang ini unik, anaknya anak baru kecil berbakat, wah regenerasi banget. Oke, setelah Pradesta ada lagi nggak grup lain yang istilahnya yang dinaungi Jihan juga, grup besar di Jawa Timur? Menurut Jihan mungkin yang itu sih yang paling itu ya. Memang Jihan ini salah satu artis yang dari kecil pindah dari panggung ke panggung ya.
sampai nggak ngerti sekolahnya. Bisa juga bertanya-tanya waktu itu, di sekolah ya opo ya, anak kecil istilahnya hidupnya di panggung terus dan menjelma akhirnya dari kecil, dari panggung ke panggung, akhirnya menjelma menjadi artis yang sekarang itu go internasional, yang sudah mondar-mandir di layar kaca teman-teman. Ya Allah, dan ternyata sosok cantik ini yang sudah tidak asing buat kita semuanya ternyata adalah adik dari sahabat saya. Jadi tahu gak sih? Ternyata Jihan Audi ini kakaknya Jihan Audi ini, sahabat saya ini, ternyata artis juga di zamannya itu. Artis di zamannya. Namanya Irma Firnanda, si goyang dompet waktu itu ya. Luar biasa loh Han. Tepuk tangan dong untuk Mbak Irma. Halo sayangku. Tapi Jihan Audi banyak belajar nggak memang dari sosok kakaknya ini? Kadang ya kalau Jihan nyanyi kan pasti ada yang upload ke YouTube kan, itu pasti didengerin sama Mbak, terus Mbak bilang, "Dek, iki lo sampein kurang ini gitu." Jadi guru berarti salah satunya memang ya? Gurunya Jihan untuk ya, saya guru lah. Yang sekarang merangkap jadi manajernya Jihan juga. Luar biasa kakak Irma Firnanda, ya Allah, jangan sampai adiknya diajarin goyang dompet juga. Udah lupa caranya tuh goyang. Luar biasa sekali ya. Jadi gitu ya. Jadi banyak kritik, banyak masukan dari seorang kakaknya. Saran. Gitu ya. Ada lagi nggak yang berjasa untuk ngajarin Jihan sampai seperti ini, mungkin dari vokal, dari keberanian, kepedeannya Jihan? Ada orang yang istilahnya berjasa juga? Kalau itu sih kalau benar-benar di vokal ya, itu Jihan sebenarnya lebih ke otodidak juga sih. Jadi Jihan nggak pernah benar-benar mendalamin yang namanya ilmu nyanyi harus gimana kayak teknik vokal tuh kayak mana, napasnya itu kayak mana, cara ngatur pas nada tinggi itu kayak mana. Gitu. Jadi Jihan nggak belum pernah ngedalamin ilmu tentang musik kayak gitu. Jadi cuma sebatas ya ini sampean fales, sampean lo kurang ini, tawakno napasmu, udah semacam masukan-masukan itu doang ya. Tapi nggak belum pernah ada yang ngejelasin kayak caranya tuh kayak gini gitu, belum. Jadi intinya cuma dasaran luarnya aja gitu. Jadi benar-benar kayak otodidak gitu. Tapi luar biasa loh, Jihan ini di layar kaca tidak hanya mangkring atau mondar-mandir, tapi banyak sekali lagu-lagunya Jihan, dan namanya Jihan ini menominasi istilahnya apa ya, anugerah dangdut itu salah satunya. Jihan itu selalu masuk nominasi sebagai artis muda berbakat ya Han ya. Alhamdulillah. Ya Allah, pernah nggak sih terbayang waktu itu aku pengen laris job atau aku pengen menjadi artis ibu kota yang seperti apa? Pernah terbesit tak waktu itu? Atau hanya pengen gak, dulu aku pengennya cuman asal bisa nyanyi aja apa gimana? Jadi superstar gitu, apa memang cita-citanya Jihan dari kecil? Cita-citanya Jihan bukan jadi entertainment sih. Oh ya? Nah, pastinya kalau anak kecil ditanyain cita-citamu jadi apa? Pasti jadi dokter. Pilot. Pilot ya, bukan dokter ya. Dulu gitu ya berarti ya. Aduh, ya. Coba kita ulang. Jihan kalau gede pengen jadi apa nak? Mau jadi pilot. Oh gitu ya. Bukan jadi artis seperti sekarang ya, bukan ya? Bukan, tapi jalannya di sini ya udah gitu kan. Siap dan aja kita ya. pun kita benar-benar memilih profesi ini, berarti secara nggak langsung kita harus terima yang namanya konsekuensi semuanya dari profesi tersebut. Kita harus tanggung jawab sama profesi kita itu. Jadi ya sekali pilih jalan kamu berani, ya udah tanggung jawab lah. Tanggung jawabmu mana? Nggak ada pikiran setelah Jihan go internasional terus pengen stay di ibu kota gitu kan? Ada sih, tapi ya kalau sekarang itu kan masih di sana pun masih belum tentu jadwalnya gitu kan, schedule-nya. Dan masih banyak pula schedule Jihan yang off air di Jawa Timur, Jawa Tengah gitu kan. Nah, kalau menghitung PP Jakarta, Jawa Tengah habis di jalan dong gitu kan. Ongkosnya. Jadi ya udah, orang Jihan juga semua keluarga besar di Jawa Timur, nggak ada yang apa namanya, kayak apa sih kalau malang buana apa, kalau kepisah tuh, kalau biasanya pulang kampung tuh mudik.
Jadi nggak ada yang jauh gitu loh serunya Jian tuh. Oh, maksudnya deket-deket semua. Jadi nggak ada yang merantau. Jauh. Merantau gitu ya. Itu. Jadi semuanya istilahnya keluarga besarnya Jihan itu hanya di sekitaran sini aja, gitu, nggak jauh-jauh dari Jihan ya. Oh gitu ya Han ya. Tapi ya kalau sementara istilahnya Jihan lebih memilih jarak jauh seperti ini kalau ada acara aja mungkin ya ke Jakarta apa gimana? Pernah nggak juga Jihan? Aduh, kok wegah itu berangkatnya jauh, capek apa enggak ya? Lagi semangat gitu terus ya. Bagaimana, pernah nggak? Ya pernah aja sih, namanya juga manusia ya kan. Namanya kalau pas capek ya, aduh capek gitu. Tapi kan. harus tetap berangkat. Tapi harus tetap ya berangkat. Kita punya tanggung jawab. Apalagi kalau berangkat kita ya dapat duit lah gitu. Jadi kayak tersemangat sendiri gitu ya. loh. Salah satunya itu pemicunya ya. Sama kayak kita terus. Oke, Jian. Kok saya juga punya feeling apa Jian ini pengen nikah muda? Kalau Jian pribadi 23-24 lah.